Salam saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya melalui renungan singkat hari ini. Saya akan membawakan renungan dengan tema Ikutlah Teladanku. Natsnya terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai pasal 4 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita semua, saudara sekalian silakan menyimaknya. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca tetapi merenungkan dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini Paulus ingin memberikan nasihat kepada jemaatnya yang ada di Filipi, dan Paulus menyebut jemaatnya di Filipi sebagai saudara-saudara yang kukasihi, kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Ini menunjukkan bahwa Paulus sebagai pemimpin rohani, dia menaruh perhatian penuh kepada jemaat yang dilayaninya. Di awal surat ini Paulus juga menghimbau dan mengajak kepada jemaatnya yang ada di Filipi dan juga kita semua untuk melakukan dua hal. Yang pertama yaitu meneladani Paulus sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam Filipi pasal yang kedua, Paulus sudah menghimbau jemaatnya untuk meneladani Kristus mengenai kerendahan hati. Dalam bagian ini Paulus menghimbau untuk setiap kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Paulus juga menjelaskan bahwa banyak pengikut Kristus yang tidak setia, bahkan menjadi seteru Kristus. Hidup berjalan sesuai dengan kemauannya sendiri. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan, kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara duniawi. Ini mengingatkan kepada setiap kita semua bahwa di dalam diri orang yang berdosa itu tidak ada kebenaran, tidak ada yang berbicara tentang Allah, yang ada hanya berbicara tentang dirinya sendiri, kepentingan dan juga kepuasannya sendiri. Paulus mengatakan bahwa orang yang demikian berakhir dalam kebinasaan. Yang kedua, berdiri teguh di dalam iman. Saudara dikasihi Tuhan, tentunya kita sebagai orang Kristen, hidup kita ini tidak mudah. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan datang silih berganti. Kenapa demikian? Bukankah seharusnya menjadi orang Kristen itu hidupnya bahagia, aman, nyaman? Mari kita ingat firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23, di sana mengatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya perjelas kembali, mengikut Kristus menjadi orang Kristen itu tidak mudah, harus memikul salib setiap hari. Salib merupakan tanda penderitaan dan juga merupakan simbol dari kemuliaan, karena di dalam kayu salib Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita, menghapus dosa-dosa kita semua. Saudara sekalian, Paulus menghimbau kepada kita semua untuk meneladaninya sebagai pengikut Kristus yang setia dan juga beriman teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Anda hadapi saat ini, tapi percayalah bahwa Tuhan berkuasa berdaulat atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita bersandar, menyerahkan kehidupan kita, masalah pergumulan kita kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami semua bahwa kami harus meneladani tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlebih dahulu sudah memberikan teladan kepada setiap kami, bahwa kami harus menjadi pengikut Kristus yang setia dan beriman teguh. Tuhan, tolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, pimpin sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.